Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Baik. Sebelum memasuki mata pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dan saya akan ke ketua kelas kalian. Silakan. Baik. Sebelum itu saya akan mengabsen nama kalian masing-masing. Jadi tinggalkan pertama. Ridho Ihsan, Hadir. Ali, Hadir. Adil, izin. Akbar, Alfi Caher, Alia Audina. Masuk ke pelajaran, kita ada game tergaul untuk mencairkan suasana kalian. Jadi nama gamenya itu Cerdas atau Tebak Gaya, di mana kelas kalian akan saya bagi menjadi dua kelompok dan masing-masing mempunyai satu perwakilan untuk maju ke depan untuk memperagakan gaya dan instruksi saya sendiri. Baik, mungkin bisa diatur kelompoknya dibagi menjadi dua, bisa dicampur laki-laki sama perempuan. Jadi pembagian ini selesai, ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Dan saya baca itu peraturan gamenya, yaitu saya mau dari masing-masing kelompok ada perwakilan satu untuk maju ke depan, dan di mana kalian yang maju ke depan akan memperagakan instruksi dari saya. Saya akan menuliskan materi yang akan kalian peragakan ke depan kelompok kalian. Mungkin bisa melakukan dari kelompok dua, kelompok satu. Baik, jadi dari kelompok satu siapa yang akan mewakili? Baik, naik sini dan kelompok dua. Jadi game tersebut saya akan menuliskan ada 5 cerita rakyat yang dimana teman-teman kalian yang ada di pagi ini akan saya kasih tahu materi apa yang saya akan berikan dan saya akan memperagakan sesuai dengan apa yang saya berikan. Dan saya akan menuliskan beberapa. Menuliskan beberapa judul yang mana judul tersebut adalah cerita rakyat. Jadi peraturannya itu teman-teman kalian yang ada di depan akan memperagakan salah satu dari apa yang saya tulis di atas untuk memperagakan ke temannya masing-masing. Ngerti? Jadi peraturannya itu harus cepat menjawab. Ya, saya berikan waktu 30 sampai 1 menit. Mulai dari sekarang. Berikutnya. Aplaus dulu untuk gamenya. Yaitu semoga adanya pembelajaran pada hari ini adik-adik bisa mengembangkan keterampilan membaca dan kemampuan untuk memahami diskusi mengenai cerita pokok. Pokok sendiri adalah cerita rakyat yang dimana akar dari materi yang dipelajari yaitu reading. Jadi kan sudah tadi saya sampaikan, jadi ada mesti tahu itu apa reading. Reading. Membaca. Oke. Kalau folklore cerita rakyat. Reading itu sendiri adalah proses menerima atau memahami informasi yang disampaikan dalam bentuk konteks tertulis. Dan ini melibatkan beberapa aspek seperti pengenalan kosakata, pemahaman dan kemampuan menganalisa serta menginterpretasi makna dari teks. Jadi skill ini juga bisa semakin memperluas kosakata kalian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan folklore atau cerita rakyat untuk meningkatkan kemampuan membaca adik-adik. Baik, sebelum itu folklore adalah cerita rakyat yang mengandung pesan atau moral, mitos dan legenda yang sering menggunakan dengan cerita-cerita yang menarik. Contohnya seperti main gundang, putri salju, kelompok Bang Merah dan lain-lain. Saya akan membacakan kalimat tersebut
Dan kalian tugas kalian tuh memahami, mendengarkan saya sama, karena sebentar saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan bertanya sama teks yang saya baca per kalian. Once upon a time, the village of the people of China, there lived a husband and wife farmer. Vasily and George have been married for a long time, but never had a child. Every day they pray to God, hoping to soon have children. One night, Vasily, one of them, visited by a giant. The giant said, "I can leave us all at one condition. The child is 6 years old. You must hand him over to me." Without thinking, Vasily said, "A beautiful girl was born, and is Timon Mas." When Timon Mas was 6 years old, the giant began training him to run fast and talk in forest to keep up skills. He also asked for help from a powerful hermit on a mountain. On Timon Mas' 70th birthday, the giant returned. Vasily gave Timon Mas. Jadi cerita ini tuh menceritakan sepasang suami istri yang hidup di kaki gunung, yang dimana sepasang suami istri ini sudah hidup berpuluh-puluh tahun, sudah hidup berpuluh tahun tapi belum mempunyai anak. Pada satu malam, Vasily bermimpi ketemu dengan raksasa. The giant said, "I can give you a child." Saya akan memberimu anak, tetapi dengan satu syarat. But one condition. Ketika anak itu sudah berumur 6 tahun, maka kembalikan anak itu ke saya. When the child is 6 years old, you must hand him over to me. Tanpa pikir panjang, Vasily mengiyakan dan menunjukkan apa yang si raksasa ini ajukan ke Vasily. Beautiful girl was born. Seorang putri kecil lahir dan diberikan nama Timon Mas. Dan ketika when Timon Mas was 6 years old, the giant is come. The giant itu, raksasa itu datang kembali untuk apa? Untuk mengambil si Timon Mas ini. Tetapi Vasily, orang tua dari Timon Mas ini, sebelum raksasa itu datang sudah mengajarkan beberapa cara untuk melarikan diri dari raksasa tersebut. Tetapi ketika si raksasa datang, orang tua dari Timon Mas meminta negosiasi atau kemunduran waktu. Dia kan umurnya Timon Mas ketika mau umur 6 tahun, raksasa akan datang mengambilnya. Tetapi orang tua dari Timon Mas ini ingin meminta agar ketika Timon Mas umur 11 tahun, kamu baru bisa mengambilnya. Nah, dan si raksasa tersebut menyetujuinya. For the next 11 years, selama 11 tahun berikutnya, Vasily dan suaminya menyiapkan beberapa tips untuk Timon Mas untuk mereka melatihnya berlari cepat, mengajarinya berbagai keterampilan untuk bertahan hidup di hutan, untuk meminta bantuan kepada seorang pertapa. Pertapa itu seperti orang sakit yang di gunung-gunung, atau kalau di sini gunung begitu. Dan pada ulang tahun yang ke-17, tepatnya 11 tahun kemudian, raksasa itu kembali ke Timon Mas untuk mengambilnya. Tetapi kan Timon Mas sudah diajari beberapa langkah untuk kabur dari giant. Di sini ada 4 perbekalan yang dibawa oleh Timon Mas. Yang pertama itu the first pack of cucumber atau paket pertama biji timun yang menjadi rawa yang luas. Namun raksasa itu segera mengejar lagi. Nomor satu. Jarum ini untuk membuat bambu yang tajam, namun masih bisa menerobos. Dan yang ketiga, paket garam. Ketika menjadi laut dalam, raksasa harus berenang untuk menyeberanginya. Pada raksasa tidak bisa berenang kan besar kok. Dan yang keempat, and the fourth page of raksasa itu tenggelam dan lumpur ganas. Timon Mas selamat dan dia kembali ke rumah. Orang tuanya pun merasa senang dan merasa lega.
pasang-pasangan. Jadi jam ini sama Toki ini kasih pasang-pasangan itu sama yang di kakak. Jadi saya memberikan lembar kerja tugas untuk bagaimana kalian saling bertukar pikiran dan berdiskusi. Begini semua Apa dan semua di sini. Di sini ada dua tugas, yaitu menuliskan moral dan pilihan ganda. Di mana tugas pertama, after you read the forework, what is the moral of the story? Apa moral yang tercantum dalam cerita yang kita bacakan tadi, yaitu Timun Mas. Dan pelajaran apa? What lesson did you get? Pelajaran apa yang Anda dapat? Pelajaran apa yang Anda dapatkan di cerita Timun Mas ini? Jadi di sini please write answer dulu. Jadi untuk soal pertama, who gave cucumber? A farmers, B giant, C Sam, and D neighbors. Dan seterusnya, kita akan kerja. What is the moral of story? What reason did you get? Apa yang mendapatkan dari tersebut? Itu menurut pemikiran Anda sendiri. Oh. Jadi kita pindah ke teks 2 yang pilihan ganda nomor 1 itu siapa yang memberikan titik ajaib kepada bos ini? Ada satu farmers, B giant, C sama B. Benar sekali. Dan kita keluar yang kedua. Berapa lama bos ini harus menunggu sebelum raksasa datang? Yang nomor 3. Apa yang diberikan hukum kepada Timun Mas untuk melawan raksasa? Apa jawabannya, anak-anak? B. Siapa jawab A? 1, 2, 3, 4. Yang jawab B. 2. Yang jawab C. Dan yang jawab D. Dan jawab yang benar itu ya adalah B. Kita pindah ke nomor yang keempat. Apa yang terjadi ketika Timun Mas menaklukkan biji timun? A dance forest first atau happen when Timun Mas spread to people seeds. Ya kita apa jawabannya di sini? This is forest first. Dia cucumber first. C first. Ya benar. Kita pindah ke nomor 5. The final obstacle that defeats the giant is rintangan terakhir yang mengalahkan raksasa adalah A. Lake of Fire, B. Town Forest, C. Volcano, D. Big River. Siapa yang jawab A? Tidak ada. Siapa yang jawab B? Siapa yang jawab C? Benar sekali. B. Tepuk tangan dulu. Kalian akan memeriksa lembar kerja jawaban Anda. Berapa benar? Tuliskan berapa benar, berapa salah. Baik, apakah Anda sudah kembalikan lembar kerja teman-teman kalian? Saya ingin memilih 2 orang untuk membacakan pesan moral yang Anda tulis tadi di tes yang pertama. Yang after you read the forework, hari ini saya memilih 2 orang. Baik, saya pilih dulu siapa. Untuk orang yang pertama, saya untuk 1 orang. Coba. Saya memilih yang
selalu, tidak boleh menyanyikan. Saya mau satu orang untuk mengumpulkan hasil kerja lembar teman-temannya untuk dikumpulkan di atas. Adi, kumpulkan tugas teman-temannya. Hari ini kita mempelajari cerita rakyat atau Timun Mas, yang dimana kita membahas tentang asal usul cerita, tokoh-tokohnya dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kita juga dapat melihat bagaimana cerita Timun Mas mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat Jawa. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan terkait materi Timun Mas atau folklore cerita rakyat? Silakan ajukan pertanyaan. Jika ada hal yang kurang jelas, ada yang bertanya tentang materi yang saya bawakan? Folklore atau cerita rakyat? Kalau tidak ada, saya yang ingin bertanya. Jadi sejauh ini di tahap sesi penutupan. Jadi apa itu folklore? Cerita rakyat. Betul. Dengan mempelajari dan memahami cerita ini, kita dapat lebih menghargai nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Teruslah bersemangat dan dalam belajar, dan jangan pernah berhenti mengeksplorasi cerita-cerita rakyat lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.